Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Surya Saputra Family dari kelas Teknik Komputer B angkatan tahun 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan simple past tense. Jika sebelumnya kita telah mempelajari dari present tense, present continuous, kemudian future, yang dimana present tense itu menunjukkan waktu yang terjadi di zaman sekarang, future menunjukkan waktu di masa yang akan datang, continuous menunjukkan waktu sedang berlangsung. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait simple past tense yang menunjukkan kejadian atau waktu di masa lampau. Nah, pertanyaannya, apa itu simple past tense? Di sini teman-teman bisa lihat pengertian simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Nah, jadi poin pentingnya yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai juga di masa lampau. Jika kejadian tersebut terjadi di masa lampau namun belum berakhir sampai sekarang, maka bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut masuk ke dalam bagian dari present continuous tense. Namun untuk simple past tense itu menggunakan waktu terjadi di masa lampau dan selesainya juga di masa lampau. Nah, contoh kalimat past tense yaitu he visit his grandparents last week. Dia laki-laki mengunjungi kakek neneknya pekan lalu. Nah, ini merupakan simple past tense dikarenakan ini kejadian terjadi di masa lalu, yaitu pekan lalu dan juga berakhir di pekan lalu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri simple past tense. Nah, yang pertama, simple past tense itu menggunakan verb to yang berupa kata kerja biasa atau verb to be, dan dimana verb to ini adalah bentuk dasar dari verb dengan tambahan ed, tn, d, tn atau dan lain-lain untuk regular verb. Sementara untuk bentuk yang tidak konsisten, yaitu untuk irregular verb itu bermacam-macam. Nah, yang kedua, simple past tense ini menunjukkan bahwa suatu kejadian tersebut terjadi dan selesai di masa lalu. Kejadian tersebut dimulai dan berakhir di masa lalu. Kemudian yang ketiga, biasanya itu simple past tense menggunakan keterangan waktu yang menunjukkan di kejadian tersebut terjadi di masa lampau seperti yesterday, kemarin, last week, pekan lalu, last month, bulan lalu, dan lain sebagainya. Kemudian, ini adalah formula kalimat simple past tense untuk kalimat positif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang bagian atas itu adalah rumus atau formula kalimat untuk kalimat verbal, yang dimana menggunakan kata kerja. Nah, yang pertama itu kita menggunakan subjek, seperti teman-teman telah pelajari sebelumnya. Subjek itu terdiri dari I, you, they, we, he, she, it, ataupun nama orang. Kemudian ada verb to, kemudian dilanjutkan dengan keterangan. Nah, untuk yang kedua, yaitu nominal sentence atau kalimat nominal, tidak menggunakan verb. Itu rumusnya yaitu yang pertama subjek, kemudian dilanjutkan dengan to be, yaitu was atau were. Nah, untuk penggunaan was atau were ini akan kita bahas setelah pembahasan selanjutnya akan kita sebutkan nanti. Kemudian lanjut dengan keterangan. Nah, contoh dari simple past tense untuk kalimat positif. Nah, yang pertama itu ada I studied hard yesterday. Saya belajar keras kemarin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat subjeknya itu ada I, kemudian dilanjutkan dengan verb to, study, bentuk dasar, kemudian penambahan ed yang menunjukkan verb to, studied hard yesterday. Keterangannya yaitu kerja keras kemarin. Kemudian contoh kedua yaitu they played soccer in the field. Mereka bermain bola di lapangan. Kemudian
You were late for the meeting yesterday. Ini adalah contoh kalimat dari nominal sentence, yaitu kamu terlambat untuk meeting kemarin. Kemudian yang terakhir, he was sick last week. Dia sakit pekan lalu. Ini adalah contoh-contoh dari kalimat simple past tense untuk kata kerja untuk kalimat verbal dan juga kalimat nominal yang tidak menggunakan verb. Nah, kita masuk ke was dan were. Mungkin teman-teman bertanya apa itu, kapan digunakan was, kapan digunakan were. Nah, was ini digunakan untuk kalimat nominal atau nominal sentence pada subjek I, he, she, it. Sementara where digunakan pada subjek yaitu you, we, they. Nah, contoh penggunaannya untuk was, kita menggunakan subjek was. I was a teacher before I become a waiter. Saya adalah seorang guru sebelum saya menjadi seorang penulis. Nah, di sini menggunakan to be was dikarenakan ini merupakan nominal sentence, yaitu tidak menggunakan kata kerja atau verb. Kemudian contoh kedua untuk were, they were in Bali last month. Mereka di Bali bulan lalu. Ini adalah contoh dari kalimat simple past tense untuk nominal sentence. Kemudian kita masuk ke kata kerja regular verb dan irregular verb. Nah, apa itu regular verb dan irregular verb? Pertama, regular verb adalah kata kerja yang membentuk simple past tense dan past participle dengan menambahkan akhiran ed, d atau it dari bentuk dasar atau infinitive. Nah, contoh-contoh dari regular verb itu teman-teman bisa lihat walk dan kemudian kata kerja keduanya atau verb kedua yaitu walk menambahkan ed, kemudian walk untuk verb 3, kemudian juga ada studied, kemudian ada played. Nah, itu adalah contoh-contoh dari regular verb, yang dimana biasanya itu ditambah akhiran dari ed, d, kemudian ied. Kemudian irregular verb. Nah, apa itu irregular verb? Irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan, sehingga bentuk simple past tense-nya dan past participle-nya berbeda dari bentuk dasar. Contoh irregular verb yaitu, nah, bentuk dasar dari it, itu kan it, kemudian di verb keduanya berubah, tidak konsisten, kemudian menjadi ate, kemudian di verb ketiga menjadi eaten. Kemudian untuk contoh kedua ada see, saw, seen, dan contoh ketiga ada white, what, whiten. Nah, ini adalah contoh irregular verb. Mungkin teman-teman bertanya, kapan kita menambahkan yd, ed, dan d di verb to? Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait aturan penambahan ed, yd, dan d pada kata kerja kedua atau verb to. Untuk regular verb. Nah, yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf vokal dan konsonan, kecuali W, X, dan Y, maka huruf konsonan terakhir digandakan sebelum menambahkan ed. Contohnya yaitu stop menjadi stopped. Nah, di sini kata kerja stop itu berakhiran huruf vokal dan konsonan. Apa huruf vokalnya? Huruf vokalnya yaitu O, yang termasuk dari A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonannya yaitu P. Nah, jika aturan pertama ini, huruf konsonan terakhir digandakan, maka huruf P digandakan, kemudian ditambahkan ed, menjadi stopped. Kemudian ada plant menjadi planet, rob menjadi robot. Kemudian untuk aturan kedua, jika kata kerja berakhiran huruf E, maka kita hanya menambahkan D saja. Contohnya, live, lived, hop, hop, smile, smiled. Nah, di sini kata kerja ini seperti live, hop, smile itu berakhiran huruf vokal E.
maka kita hanya perlu menambahkan D saja. Kemudian untuk kata kerja ketiga, untuk aturan ketiga, maaf, jika kata kerja berakhiran huruf Y dan didahului huruf konsonan, maka huruf Y diganti dengan I sebelum menambahkan ED. Nah, ini untuk IED. Nah, contohnya itu study menjadi studied, carry menjadi carried, cry menjadi cried. Nah, contoh-contoh ini diakhiri huruf Y, kemudian sebelumnya itu merupakan huruf konsonan, yaitu di luar dari A, I, U, E, O. Nah, study itu diakhiri huruf Y, dan sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan yaitu D. Maka kita menggunakan aturan ini, yaitu mengubah huruf Y-nya menjadi I, kemudian menambahkan ED. Menjadi studied. Begitu pula dengan carry, menjadi carried, cry menjadi cried. Nah, untuk aturan keempat, jika kata kerja berakhiran huruf Y, dan didahului huruf vokal. Nah, jika sebelumnya didahului huruf konsonan, nah di aturan keempat ini didahului huruf vokal, maka kita tidak perlu mengganti huruf Y-nya, langsung saja menambahkan ED. Contoh seperti sebelumnya itu play, played, stay, stayed, enjoy, enjoyed. Nah, ini adalah kata kerja verb yang diakhiri huruf Y, kemudian sebelum huruf Y itu adalah huruf vokal. Seperti play itu huruf akhirnya Y, kemudian sebelumnya itu ada huruf vokal yaitu A, jadi played. Nah, aturan terakhir, jika kata kerja berakhir huruf C, maka menambahkan K sebelum menambahkan ED. Seperti contoh panic, panic, mimic, picnic. Nah, ini adalah contoh jika kata kerja tersebut berakhiran huruf C. Kita terlebih dahulu menambahkan huruf K sebelum menambahkan ED. Baik, jika kita telah membahas terkait kalimat positifnya, kita lanjut ke kalimat negatif. Untuk rumus atau formula dari kalimat simple past tense berbentuk negatif, maka rumusnya yaitu yang pertama ada subjek, kemudian yang kedua ada did, tambahkan did, kemudian not, kemudian verb one. Nah, bedanya dengan kalimat positif, jika kalimat positif tersebut menggunakan verb to, maka kalimat negatifnya menggunakan verb one, kemudian ditambah dengan keterangan. Itu untuk verbal sentence yang menggunakan kata kerja. Kemudian untuk nominal itu hampir sama, yaitu yang pertama ada subjek, kemudian dilanjutkan dengan was atau were yang merupakan to be, kemudian ada not dan keterangan. Contohnya untuk kalimat verbal yang menggunakan kata kerja, she did not, kemudian disingkat she did not come to the party. Dia tidak datang ke pesta. Kemudian ada contohnya yaitu untuk kalimat nominal, they were not happy with the result. Mereka tidak senang dengan hasilnya. Ini adalah contoh dari kalimat negatif. Kemudian kita lanjut di rumus atau rumus formula atau formula dari kalimat simple past tense bentuk pertanyaan atau pertanyaan. Yang pertama ada yes no question, yaitu jawabannya hanya yes or no. Itu menggunakan rumus yang pertama did, subject, kemudian verb one, dan keterangan. Nah, sama seperti kalimat negatif, itu simple past tense untuk kalimat tanya menggunakan verb one. Kemudian untuk nominal itu ada to be, was atau were, kemudian tambah subjek, kemudian tambah keterangan. Kemudian untuk descriptive question, itu untuk verbalnya yaitu menggunakan 5W 1H, what, where, why, how, who, kemudian itu ditambahkan dengan did, kemudian ditambahkan dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan verb one dan keterangan. Kemudian untuk nominalnya 5W 1H ditambah to be ditambah subjek dan keterangan. Nah, untuk contohnya, contoh dari kalimat tanya, bentuk tanya. Pertama, did you see the movie last night?
Did you see the movie last night? Apakah kamu melihat film itu last night, tadi malam? Kemudian ini adalah bentuk dari pertanyaan yes no question, ini menggunakan did. Kemudian untuk bentuk nominalnya dari yes no question, was he happy with his score? Apakah dia gembira, senang dengan nilainya atau skornya? Kemudian untuk penggunaan deskriptif, yaitu what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Where were you last week? Di mana kamu pekan lalu? Akhir pekan lalu, last weekend. Kemudian time signal yang biasa digunakan dalam simple past tense. Yang pertama ada yesterday, bermakna kemarin. Kemudian ada last night, atau last week, atau last month, atau last year, yaitu malam, minggu, bulan, tahun lalu. Kemudian ada 1 hour, day, week, month, year ago, itu 1 jam yang lalu, 1 jam 1 hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan lain-lain. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.